Halo dosen pembimbing yang saya kasihi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Mesiania Selindien, NIM 859961533, semester 3, dan saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila. Tema pembelajaran kita saat ini adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dan saya memilih proses lahirnya Pancasila. Penjelasan saya sebagai berikut tentang proses lahirnya Pancasila. Peringatan ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal BPUPKI di Gedung Ciosangin, Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan gedung Volksraad, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI alias Dokuritsu Junbi Chosakai merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang pada 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato mengenai 5 dasar negara yang dia sebut dengan nama Pancasila. Berikut cuplikan pidato Soekarno saat itu. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita, ahli bahasa saya. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sejak awal, Soekarno menganggap Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya sebuah rumah besar, yakni Republik Indonesia, yang di dalamnya menaungi berbagai macam suku dan agama. Jepang pada 17 Agustus 1945 mengganti BPUPKI menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau juga Dokuritsu Junbi Inkai. Singkat cerita, Jepang hancur lebur pada Perang Dunia II ketika pasukan Sekutu Barat pimpinan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Kekuatan dan pengaruh Jepang di Indonesia pun melemah sehingga membuat para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berhasil merebut dan memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian saat ini saya akan menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai warga Indonesia, maka harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Warga Indonesia boleh menganut agama dan aliran kepercayaan sesuai aturan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila, yang kemanusiaan, yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang kedua ini memiliki kandungan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak yang sama.
Manusia harus ditempatkan sesuai dengan hakikatnya. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai Pancasila yang ketiga adalah mengenai persatuan bangsa Indonesia yang bisa diperoleh dari semangat nasionalisme yang tinggi. Yang keempat, nilai Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimaksudkan agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan asas demokrasi, bukan otoriter maupun liberal. Kemudian, yang kelima atau yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila kepada sila kelima ini ialah mengenai keadilannya yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi itulah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari Pancasila. Kemudian menurut pendapat saya pribadi, pelajaran yang bisa saya ambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini, yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami Pancasila bukan hanya sekedar tulisan atau kalimat semata, tapi kita harus melakukan dan kita harus mempraktekkan dan mengaplikasikan Pancasila itu di dalam diri kita, bahkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, menjadi agen perubahan dan contoh yang baik. Kita harus menjadi teladan yang baik agar kita dapat mewujudkan Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Jangan kita egois, jangan kita menggunakan media sosial di hal-hal yang tidak berguna, melainkan kita harus bijaksana dalam mengelola media sosial. Yang keempat, berpartisipasi dalam demokrasi. Yang kelima, menghargai keberagaman dan perbedaan. Yang keenam, mencintai produk dalam negeri. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah menjaga lingkungan tetap baik dan aman. Sekian tugas pertama dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian presentasi saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.